dikenal sebagai petani keren, yaitu Oke, owner dari kebun kuncup, ya Pak ya. betul. Oke, yang saya mau tanya nih Pak, Mhm, di saat orang-orang memilih bekerja di kantoran iya. gitu ya Pak ya, pakai dasi keren di belakang meja, pakai ya handphone dan segala handphone, Heeh. laptop dan lain-lain gitu Pak. Kenapa Bapak milih jadi petani sih Pak? Oke. Yo yo yo, what's up yo, wadidaw wakadau Gusti, jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Brand Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah, hari ini anak gaul main ke sawah bro, ya kan? Kita akan ketemu seorang mentor kece, petani keren. Teman Bayu yuk. Kita Papi yuk. Dedi TK. Aduh, terima kasih banyak nih Pak Iya. Dedi nih kita disambut di jarang-jarang lah Kebun kita kuncup. apa namanya bisa ke apa namanya ya Pak ya? Pertanian gini ya Pak ya. Ya, Pertanian di di kebun. di Pakem ya Pak ya. Apa Ya, namanya Pak tempatnya Pak? kebun kuncup. Kebun Ya, Kuncup. Siap, siap. Alamatnya di mana biar teman-teman tahu Pak? di Mhm, Samberembe, Candi heeh. Binangun, Pakem, Ri Sleman, Yogyakarta. Yogyakarta tetap ya kita Ya. masih di Jogja kok nggak kemana-mana. Oke, Pak Dedi ini kita kenal ya di komunitas juga dan apa namanya di YouTube juga sudah banyak Pak Dedi ini ya artis Ya. lah pokoknya sampai jutaan loh itunya apa namanya viewernya ya Pak ya. Ya, Ini dikenal sebagai petani keren yaitu oke, owner dari kebun kuncup ya Pak ya. betul. Oke, yang saya mau tanya nih Pak Mhm, di saat, orang-orang memilih bekerja di kantoran iya. gitu ya, Pak, ya. Pakai dasi keren di belakang meja, pakai ya handphone dan segala handphone, Heeh. laptop dan lain-lain gitu, Pak. Kenapa Bapak milih jadi petani sih, Pak? Kan Kenapa ya? kan kok kontra ya, Pak, orang di mana-mana tuh berpikir masih, ya bahkan orang tua saya sendiri pun Heeh, masih berpikir bahwa pekerja sebagai seorang PNS dan pegawai BUMN itu pekerjaan paling mulia, Pak, di betul. dunia ini, apa, di Iya, muka bumi lah iya, gitu loh. iya. Nah, kenapa Pak Dedi, ya Eee, memutuskan untuk jadi petani gitu, Pak? yang pertama waktu itu memang saya dulu kan kerja di bank gitu ya. Sempat di bank? Ya, sempat Oke. kerja di bank dan memang Heeh, saya sudah merasakan heeh, setiap pagi pergi ke kantor heeh, bajunya rapi, heeh heeh heeh, gitu, ruangan ber-AC gitu. heeh, Walaupun memang setelah itu kita, keluar gitu heeh, mencari, nasabah, mhm, mencari debitur. Nah, di situ, eee, apa ya, merasakan bahwa ada seperti kayak monoton gitu kerja di kantoran. pagi Menurut masuk, saya jam ya 5 pulang gitu ya? menurut Heeh. saya kurang asik gitu hidup seperti itu. Ngapain hidup yang harus terpatri sama begitu ya, Rutinitas nine to seperti five nine itu, to five gitu ya, Pak, ya? ya Heeh, rutinitas seperti nah, mhm, cuma, awalnya memang belum kepikir juga mhm, memilih bidang ini, bidang pertanian yang saat ini saya jalani, mhm, gitu. Waktu itu sempat, berusaha untuk, berwirausaha gitu, jualan mhm, apa gitu, waktu itu sempat, aksesoris handphone, kemudian, mhm, eee, ada beberapa makanan, mhm makanan yang saya mhm mhm, jual. Nah, namun, saya rasa kok bukan itu yang saya cari, bukan mencari oke, uangnya saja, namun, heeh, nilai hidup yang saya cari. Nah, akhirnya saya sedap, me memilih heeh, jalan pertanian ini untuk menjalani hidup saya sampai saat ini. siap siap Nah siap itu, siap, karena nggak hanya uang saja sebenarnya, heeh, ada idealisme yang bisa saya tuangkan dalam bidang ini, passion lah, gitu. Pak, ya? Ya passion, ya vocation artinya ini juga berguna untuk generasi muda yang saat ini
banyak generasi muda yang tidak suka tentang dunia pertanian. Nah, Betul, saya makanya. memberikan contoh lah gitu loh. Jadi dunia pertanian ini menjadi petani itu bukan sebuah tabu, bukan sebuah yang profesi yang kemudian jelek atau Heeh, tidak menjadi sebuah pilihan untuk heeh, cita-cita gitu. Tapi heeh. menjadi pertanian itu juga bisa keren. Menjadi Hmm, petani itu juga bisa sejahtera gitu loh. Dan oke. saya ingin membuktikan itu gitu loh. Siap, siap, siap. Nah, dan pada dasarnya bahwa namanya pangan Mhm, itu kan tidak akan habis selama manusia masih hidup. betul. Artinya kalau kita berprofesi di bidang pangan Heeh, atau yang memproduksi pangan, heeh. ya kita pasti akan dibutuhkan selalu gitu loh. Siap, siap, siap. Gitu. Pertanyaannya, Pak, dari pegawai bank ya, Pak, ya. Ya. Banknya pasti keren dong, Oh iya, BUMN waktu BUMN. itu. Ya, itu kan Walaupun sudah masuk banget sebenarnya. Apa yang diomongin ke orang tua, Pak? ya "Bu, Pak, memang saya mau jadi petani." Ya apa, Pak? Gimana ngomongnya, Pak? ya pasti orang tua hampir mungkin sebagian besar orang tua tidak akan setuju dengan Heeh, pilihan itu heeh, ya. Sama orang tua saya, heeh, keluarga saya juga awalnya tidak setuju lah dengan heeh. pilihan saya itu. Siap. Karena selama ini menjadi petani siapa sih yang sukses gitu. Heeh, Sebenarnya petani-petani banyak yang sukses, cuma heeh, kan tidak terekspos gitu heeh, loh kan. heeh, heeh. Tidak naik di permukaan. Mhm, mhm, Nah, mhm. sehingga orang-orang tua yang mungkin minim akses istilahnya kayak media sosial, kemudian informasinya agak kurang di Heeh. bidang ini ya itu Jadi kurang paham sih, Pak, kurang ya? paham. Sehingga waktu saya memutuskan resign Mhm. dan memilih menjadi petani itu nggak ada Kecewa ini, semua pasti, Pak? ya Ya, pastilah tapi gitu kalau sekarang loh. sudah enggak lah ya. Pertaniannya gede banget, Bro. Oke, eee, ini ada yang unik juga, petani keren. Kenapa sih, Pak, disebutnya petani keren? Jadi ya itu, yang Mhm. pertama-tama saya ingin mempublis atau menaikkan bahwa menjadi petani itu keren, gitu Oke. loh. Iya keren gitu loh. Mhm, mhm, mhm. Ya banyak bidang gitu, misalnya jadi manajer keren. Heeh, Nah, saya menjadi petani itu keren. Kenapa keren? Yang pertama adalah ya kita karena memproduksi pangan itu memberi banyak makan orang, heeh, heeh, masyarakat heeh, itu. heeh. Ya kita menjadi pahlawan pangan dong Asik. kan. Ya, Siap, siap, siap. gitu. Terus Mhm, ya ini petani keren itu nggak cuma hanya sebagai petani biasa ya, heeh, artinya heeh, kita mempunyai wawasan yang luas, seperti konsep kebun saya ini. Ini heeh, kebun integrated farming ini heeh. memang konsepnya dari hulu sampai hilir. Apa itu, Pak, Nah, integrated farming? integrated farming sendiri itu jadi di kebun saya itu ada ikannya, ada ternaknya, ternak pun ada domba, ada Heeh, kelinci, ada heeh, ayam. heeh, Nah, itu semua itu juga terhubung dengan pertanian ini karena kotoran kambing itu heeh, kita untuk pupuk, urin eee, kelincinya kita juga pakai oh, pupuk, ya, organik ya, Pak, ya? Jadi semuanya dan kebun mhm, ini ya bisa secara otomatis organik karena yes. kita tidak banyak masukan-masukan dari luar dan Siap, kita tidak siap, memang siap. tidak menggunakan yang dari luar Iya, iya, gitu, iya, 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 seperti iya. itu. Jadi integrated tuh jadi kayak ayamnya tadi Mhm. itu masuk ke makanan ikan. Ya, Terus udah gitu dari ada kelinci juga, ada Pak, ada kelinci. kelinci juga itu Urinnya kita urinnya tampung tampung ya, jadi pupuk. siap, siap, Ya. siap, siap. Nggak Keren. cuma itu juga sih, Mhm, artinya saya kan juga memasarkan sendiri langsung ke end user mhm, gitu kan. Itu juga saya nyetor-nyetori toko juga, sehingga mhm. integrasinya itu sampai ke penjualannya. Oh, jadi dari benar-benar hulu Iya, sampai hilir. heeh. Nah, itu tadi, Pak, Ini saya yang belum itu buka rumah makan ya, kalau buka rumah makan sampai lengkap masaknya, lengkap wes berarti lengkap ya? Siap, siap. Tadi itu, itu ya, tapi cara belum ada. pemasarannya gimana, Pak? Terus marketnya apa untuk Jogja aja? Terus bisa mungkin ke luar kota atau bisa Ya. luar negeri kan Jadi sekarang juga? sebenarnya, Heeh, saya masih memilih di lokalan Jogja aja. lokalan Dulu Jogja. saya ngerintis Mhm, ini itu ngerintis pasarnya itu dari 2016. Saya memperkenalkan mhm. tentang, eee, apa ya, sayuran organik, Sayuran seperti organik, itu. heeh, Ya dari 2016, mhm, itu masih, apa ya, sedikit lah omsetnya gitu loh, mhm, masih mhm, belum banyak lah yang tahu tentang sayur organik. mhm, Harganya mhm. juga
saat ini masih cenderung lebih mahal gitu untuk Hmm. sayuran organik dibanding sayuran yang biasa. Seperti itu. Jadi saya rintis sampai sekarang. Jadi sekarang sudah lumayan banyak Hmm. pelanggan-pelanggan. Pakai apa Pak toolsnya Pak? Saya masih main media sosial saja sebenarnya. Facebook, Ya, Facebook. Instagram gitu? Lebih banyak ke Facebook saya. Facebook ya? Iya, Ke Instagram kurang. marketplace-nya atau di Enggak, saya organik ininya. organik aja? Iya, untuk Tanpa Facebook Ads? tanpa Facebook Ads. Pak Yoyo. Tanpa Facebook Ads. Jadi ya saya lebih berinteraksi dengan ya berteman di dunia maya gitu loh. Salah satunya adalah mempromosikan diri saya sebagai petani keren, menjadi petani juga keren. Siap, Juga salah satunya menjual sayuran organik siap, yang siap. saya produksi. Apa aja Pak sayuran yang di Bapak apa namanya Tanam ya. tanam ya? Di sini ada orenso, ada selada merah, ada Mhm. romaine, Mhm. ada pakcoy, ada Mhm. sawi pagoda, Mhm. ada kenikir, ada Mhm. kali kerli, Mhm. kali nero, Mhm. kemudian ada tomat ranti, ada Heeh. caisim, Heeh. kemudian ada daun kacang Heeh. itu bayung, lembayung, Heeh. kemudian ada eh, tadi selada merah, selada hijau, terus Oke. ya lumayan banyak. Ada pegagan, ada Heeh. mint, ada Hampir seledri, semua ya daun Pak ya? bawang juga. Hampir semua apa sayuran organik Iya, ada ya, semua ya? heeh, Siap, cuma siap. Mhm. sedikit-sedikit kita Mhm, 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 tanamnya. mhm, mhm. Terus jadi petani ya Pak, walaupun keren, pasti kan ada hambatannya dong Pak? Pasti, iya, Apa hambatan terbesar buat Pak Deddy sebagai petani? ya. Kalau sebagai petani sendiri itu sudah Mhm. pasti hambatan yang pertama adalah Mhm. lahan ya, karena Mhm. saya menjadi petani juga tidak punya lahan. Mhm. Yang kedua adalah modal. Mhm. Saya menjadi petani itu juga tidak punya modal, makanya keluarga nggak setuju karena tidak punya modal untuk Mmm, mhm. memulai usaha bertani ini. Mhm, Terus mhm. ketiga adalah alam ya, karena berhubungan dengan iklim seperti ini, di Mhm. tengah kemarau ini ada Mhm. hujan. Nah. Nah, itu juga kita belum persiapan juga untuk masang, apa namanya, Plastik-plastiknya itu? plastik-plastik itu. Mhm, mhm. Jadi risiko juga ada, terutama hama. Mhm. Nah, hubungannya dengan pertanian organik itu levelnya di atas petani biasa gitu loh, Untuk hamanya? hamanya Oh, gitu. karena nggak pakai yang pestisida segala Betul, macam itu kita kali ya? memang walaupun ini rusak, artinya rusak, Mhm. itu kita memberikan ke konsumen itu Mhm. yang bagus-bagus. Mmm. Nah, sayur-sayur yang rusak, itu kita kasih makan ternak. Kita kasih makan kelinci, Mmm. kita kasih makan ikan. Mhm, mhm, Jadi mhm, memang mhm. konsep integrated farming ini juga konsep pertanian Mhm. zero waste istilahnya. Mmm, mhm, mhm. Jadi tidak ada sampah yang terbuang, Siap, walaupun nilai siap, siap, ekonominya siap. berkurang, ya Ya kan? karena kan tadi ya nggak persiapan saat Betul. hujan datang di masa kemarau ya, Pak, Mhm, ya? mhm. Siap, siap, siap. Gitu, dan temennya sedikit, Mhm. maksudnya teman di sedikit yang pertanian organik itu memang masih sedikit, Mhm, mhm, gitu mhm. loh. Nah, solusinya apa tuh, Pak, kemarin itu kayak masalah lahan, terus masalah, apa namanya, dana yang nggak ada, itu gimana Bapak solusi dari Bapak untuk dapat lahan, dapat dana itu gimana, Pak? Betul, Mhm. jadi, sebenarnya banyak sekitar kita itu juga banyak orang-orang baik ya, artinya Mmm, mhm. mereka, tahu bahwa pertanian ini sebenarnya, eee, bisnis masa depan atau memang dibutuhkan untuk kita, generasi Jangka kita yang panjang ya lah. nggak jangka panjang juga, nggak generasi masa depan juga, tapi masa sekarang juga butuh gitu Mhm, loh. mhm, 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 mhm. Nah, sehingga saya berusaha untuk, menghubungi teman-teman dekat Mhm. gitu, menawarkan itu, artinya, crowdfunding lah, Crowd mencarikan makanya petani keren ya kan, bahasanya aja mencari crowdfunding. investor, karena saya tidak punya lahan Siap, sendiri siap, gitu. siap, siap, siap. Oke, oke, Tidak oke, punya Pak. lahan, Mhm, kemudian tidak punya modal, mhm, sehingga strateginya adalah biar heeh, saya tetap jalan, heeh, pertanian itu sudah bisa menjadi contoh banyak orang dan heeh, tahu polanya seperti ini. Oh, heeh, ternyata harus punya ternak dulu eee, sebelum ini. Nah, itu heeh, kan setelah saya coba. mhm, mhm, Nah, kalau mhm. saya tidak punya modal atau modal dari orang lain yang memberikan saya modal, Heeh, itu kan tidak terjadi ini. Nah, harapan saya memang seperti ini itu bermanfaat untuk petani-petani yang lain, luar seperti itu. biasa. Pak Deddy udah punya investor loh. Keren ya, Pak, ya. Oke, Pak,
terus apa namanya, untuk mencapai suatu kesuksesan, Pak, Ya. itu kan pasti ada harga yang harus dibayar ya, Pak, ya. Satu tadi Bapak mungkin harus keluar dari pekerjaan sebagai karyawan bank, Ya. orang tua juga ini. Nah, selain itu, Pak, harga apa yang sudah Bapak bayar? Saya pernah dulu, mencoba tanam ubi Jepang karena ada industri yang mau ambil, Mhm. itu kita rugi banyak itu, ratusan juta lah gitu loh. Mmm. Dan rugi dan kita sempat perkarakan itu, sampai ada orang yang kita masukkan. Mmm. Nah itu. Kenapa, Pak? Ya karena Nggak sesuai? nggak sesuai dengan perjanjian awal gitu loh, Siap seperti siap itu. siap. Dan, banyak lain lah yang namanya risiko di pertanian itu memang luar biasa banyaknya. Mhm. Nah itu, jadi kegagalan-kegagalan namun kalau kita tidak, apa ya, mempelajarinya, Mhm. kita berusaha untuk mencarikan solusinya, ya itu nanti tetap nantinya nggak ada solusi untuk teman-teman yang lain. Nah sehingga saya mengorbankan diri lah, artinya saya memang sudah banyak, eee, mengeluarkan ya biaya, Mhm. juga, tenaga, Mhm. juga waktu di sini untuk Eee, sistem ini gitu loh, Mhm sistem mhm. pertanian yang seperti ini. Sistem pertanian yang nantinya akan bisa menguntungkan petani karena kita pupuk bisa membuat sendiri. Kemudian, sistem dari penjualan kita juga bisa membuat sendiri pakai media sosial, Siap siap. Ini jadi itu. banyak yang belajar juga ya? Saya ngeliat kayak Banyak, banyak banyak sekali. mahasiswa-mahasiswa di sini ya, Pak, ya? Ya, Ini pada belajar ke banyak yang sini? pada belajar ke sini mahasiswa. Wah, keren bener ya, Iya, Pak memang Dedi saya ya? membuka, Heeh, apa namanya, kesempatan untuk teman-teman muda untuk heeh. belajar di sini, Pantesan gitu muda loh. terus, Pak, ya? Siap Seperti siap siap itu. siap. Oke, Pak, omset per bulan? Kalau dari saya menjadi petani itu banyak kekurangan ya, Mhm artinya salah satunya bahwa, saya tidak tertib administrasi. mhm Nah, itu mungkin untuk evaluasi teman-teman nanti kalau, apa bisnisnya harus tertib administrasi. mhm Nah, mhm itu agar kita bisa mengetahui mhm mengetahui bahwa, oh ternyata pemasukannya, sekian, mhm kemudian pengeluarannya sekian. mhm Nah, yang waktu pas saya membuat toko, mhm. penjualan itu yang baru kelihatan omsetnya Yang berapa. Saya Fresh itu? Salah satunya Heeh Sevres heeh itu. heeh Nah, heeh. Kebun Kuncup kan sekarang, jualan sendiri lah artinya Mhm dengan mhm brand mhm. Kuncup. Itu pernah kita juga di 150 juta satu bulannya, Luar biasa. gitu. Kenapa nggak nani aja ya? Siap 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 siap. Oke, Pak Dedi, ini, apa namanya, menurut saya sih keren, selain mencari bisnis sendiri, tapi Bapak juga mengundang mahasiswa untuk edukasinya ada, Betul, dan iya. lain-lain. Nah, untuk Pak Dedi, seorang Dedi TK petani keren dari Pakem. Cie, Dari Sleman dari ya. Sleman, oke. Dream Pak Dedi ke depan, ya kan? Ya Iya. karena Pak Dedi kan bilang tadi anak-anak muda ya, Pak, ini kan buat jangka panjang, Iya, buat masa sekarang juga. mhm, Lah anak muda sekarang mana ada yang mau, Pak, ke betul. sawah gitu kan. Nah, dream seorang Dedi TK ke depan apa, Pak? Sebenarnya simpel ya, Mhm, artinya secara finansial yang pasti, saya bisa menghasilkan dari sini gitu loh, siap. bisa hidup dari kebun yang masih saya sewa ini Mhm gitu mhm loh. mhm. Tapi harapannya atau impian saya Mhm, itu tuh, banyak anak-anak muda itu kembali ke pertanian. mmm, Karena menjadi petani itu selain keren itu juga bisa sejahtera sebenarnya. siap siap Dan siap yang siap. satu impian saya adalah, petani-petani juga sejahtera, Siap gitu. siap siap siap. Karena Pak Dedi Nah, sudah siapkan gimana sistemnya tadi dari iya, hulu sampai sampai hilirnya, hilir, betul, integrated integ farming. integrated Siap siap farming. siap. Oke, kalau gitu Pak Dedi, terakhir pesan-pesan buat penonton podcast Papi Bayu. Ya. Monggo, Pak. Jadi pesannya, Heeh, apa profesinya, mhm artinya kita kan semua butuh makan. mhm Salah satunya, konsumsi sayuran organik, itu membantu juga petani organik untuk, hidup sehat. mhm Jadi tidak hanya konsumennya yang sehat, mhm namun petaninya juga sehat. Dan, mhm dengan petani organik itu sejahtera, mhm otomatis bumi ini mhm ataupun alam ini itu mhm juga ikut sehat. mhm mhm Artinya, alam semesta ini nanti akan merespon bahwa kebaikan kita
salah satunya hanya dengan konsumsi sayuran organik itu juga ikut menyelamatkan bumi. Siap. Hidup Betul. petani Indonesia. Hidup, Oke, teman-teman, kalau masih pengen nonton lagi kisah-kisah sukses dari orang-orang top, mentor-mentor kece, keren kayak Pak Dedi, jangan lupa subscribe di sini ya. Ada subscribe-nya, terus klik logo wining gitu ya. 갑자기 내게 나타나준 너 berikutnya. 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나